Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter. Yeay! Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kalian akan belajar bersama dengan Bu Lutfi. Ibu berasal dari SD Negeri Kebet, Kecamatan Lamongan. Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran ke-6. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama atau keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yakni sebagai berikut. Pencak silat. Adakah dari kalian yang mempelajari dan juga gemar terhadap pencak silat? Ingat ya, pencak silat adalah seni bela diri yang dapat digunakan untuk membela diri. Jangan sampai pencak silat ini kalian gunakan untuk berkelahi tanpa alasan yang jelas. Sebelumnya kalian telah mempelajari 4 gerak dasar pencak silat. Ada pola langkah, sikap pasang, pukulan, dan tangkisan. Kalian bisa melatih gerakan ini, namun tetap harus diawasi orang tua atau orang yang lebih ahli. Materi pencak silat ini akan dijelaskan lebih rinci oleh guru PJOK sebagai orang yang lebih ahli di bidang olahraga. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencak silat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia merupakan salah satu wujud dari rasa cinta kepada Indonesia. Selain itu, rasa cinta kepada Indonesia juga bisa diwujudkan dengan mencintai produk Indonesia. Sekarang ayo buka bukumu, buku tema 4 halaman 131. Di sana ada diagram seperti gambar ini. Ada kolom untuk contoh, bukan contoh, manfaat, serta definisi dari cinta produk Indonesia. Mari kita bahas bersama. Yang pertama contoh. Di sini ada satu contoh dari mencintai produk Indonesia, yaitu membeli produk dalam negeri. Kita sebagai warga Indonesia, kita bisa membeli dan juga memanfaatkan produk yang dibuat di dalam negeri atau dibuat oleh orang Indonesia. Sedangkan bukan contohnya, di sini ada melakukan impor barang dengan berlebihan. Kita sebenarnya kita boleh melakukan impor barang dari luar negeri, asalkan kita memang membutuhkan barang tersebut. Selanjutnya yaitu manfaatnya, sebagai contoh di sini yaitu menambah lapangan pekerjaan. Jadi, dengan kita membeli produk Indonesia, semakin banyak pula orang-orang yang bisa bekerja untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Sehingga lapangan pekerjaan di Indonesia juga akan semakin banyak. Oke, sekarang ayo kalian temukan contoh, bukan contoh, dan manfaat lain dari mencintai produk Indonesia. Setelah kalian temukan, lalu simpulkan definisi yang cocok untuk mencintai produk Indonesia. Apa sih sebenarnya mencintai produk Indonesia itu? Tapi di sini ada juga pertanyaan penting. Sudahkah kamu mencintai produk Indonesia? Kalau kamu sudah mencintai produk Indonesia, ayo ambil kembali poster ajakan mencintai produk Indonesia yang telah kamu buat. Di sini Ibu ada 3 contoh poster ajakan mencintai produk Indonesia yang Ibu ambil dari YouTube-nya Doni Studio. Sekarang, ayo kampanyekan poster yang telah kamu buat kepada keluargamu. Ayo kamu ajak anggota keluargamu untuk mencintai produk-produk Indonesia. Karena ada banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita mencintai produk Indonesia.
Sikap mencintai Indonesia ini bukan hanya fokus pada produknya saja, namun juga pada lingkungannya, seperti menjaga kebersihan lingkungan, hemat energi. Nah, di sini ada sebuah teks eksplanasi yang berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Teks eksplanasi tersebut bisa kalian temukan di buku tema 4 halaman 98. Oke, ini adalah isinya. Paragraf pertama, kalian bisa membaca teks ini di buku kalian ya. Ini paragraf kedua, dan ini paragraf ketiga. Ayo kalian baca dulu. Setelah kalian baca, ayo kalian temukan informasi-informasi penting yang ada pada teks tersebut, lalu tuliskan dalam bentuk gambar berseri seperti ini. Misalkan di halaman pertama, kalian bisa menyertakan judulnya. Judul dari teks tadi yaitu Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Di halaman kedua yang merupakan pernyataan umum, kalian dapat menemukan informasi penting yang ada di paragraf pertama. Ini adalah paragraf pertama. Kalian tuliskan informasi pentingnya di halaman kedua. Kalian juga bisa menambahkan gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan teks tersebut, agar gambar berseri yang telah kalian buat lebih menarik. Selanjutnya di halaman ketiga yang merupakan deret penjelas, kalian bisa menemukan informasi penting yang ada di paragraf kedua. Ini adalah paragraf kedua. Di halaman keempat yang merupakan simpulan dan pendapat penulis, kalian bisa menemukan informasi penting yang ada di paragraf ketiga. Ini paragraf ketiga. Ibu ingatkan sekali lagi ya, ketika kalian menuliskan informasi penting di gambar berseri ini, kalian harus menggunakan kata-kata yang baku. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Oke, setelah itu ayo dibuka bukunya halaman 133 sampai dengan 136. Di sana ada evaluasi yang bisa kalian gunakan untuk memperdalam pemahaman materi kalian. Dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Semangat mengerjakan! Sekian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Ingat, jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bersama Kelas Digital Lamongan. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.